Mereka menatapmu seolah kamu telah memecahkan tulang-tulang alam semesta dan membaca sumsumnya. Mata terbelalak, mulut terkunci rapat oleh beban jawabanmu. Kamu tidak berbicara dengan keras. Kata-katamu tidak perlu berteriak ketika mereka beriak di benak seperti guntur di katedral. Ada sesuatu yang kuno dalam kecerdasanmu. Sesuatu yang berbau dupa yang terbakar dan perjanjian berdarah. Sesuatu yang tidak berasal dari buku atau mentor atau sekolah, tetapi dari tungku tempat kebenaran dimurnikan. Orang-orang berpikir, kamu terlalu banyak membaca. Tidak, kamu terlalu banyak melihat. Kamu terlalu banyak tahu. Dan bukan jenis pengetahuan yang memenuhi reume dan memenangkan debat. Kamu membawa pengetahuan yang menghancurkan ilusi, yang menguraikan kebohongan dengan jari-jari yang dicelupkan ke dalam api ilahi. Kamu masuk ke dalam ruangan seperti cermin yang menunjukkan kepada orang-orang siapa diri mereka sebenarnya. Dan mereka membenci dan mencintainya pada saat yang sama. Karena jauh di lubuk hati mereka, belum pernah bertemu siapapun yang membuat topeng mereka gatal seperti yang kamu lakukan. Kamu tidak hanya menjawab pertanyaan. Mereka bertanya kepadamu apa yang benar, dan kamu menyerahkan konsekuensi dari kepengecutan mereka. Mereka bertanya kepadamu apa yang adil, dan kamu menunjukkan kepada mereka harga dari berpura-pura tidak tahu. Kamu membedah dilema seperti Salomo dengan pedangnya di atas bayi, bukan untuk menyakiti, tetapi untuk mengungkapkan, bukan untuk membunuh, tetapi untuk memotong. Dan oh, betapa mereka menggeliat, para raja yang menyebut diri mereka pemimpin, para bodoh yang berparade sebagai teman, para manipulator yang mengira kamu naif. Mereka semua datang merangkak kembali dengan logika yang rusak dan bibir yang gemetar, memintamu untuk memecahkan teka-teki yang mereka ciptakan, tidak menyadari bahwa kamu sudah melihat akhirnya sejak mereka memulai permainan mereka. Kebijaksanaan tidak lembut di tanganmu. Itu bukan lampu, itu pisau bedah, itu bukan sesuatu yang kamu gunakan. Itu adalah sesuatu yang menembus kulitmu, itu bocor dari keheninganmu, itu bergema dalam jeda di antara kalimat-kalimatmu. Kamu telah menjadi senjata yang ditempa pada saat kebenaran bukanlah kemewahan. Itu adalah hidup atau mati. Dan sekarang, setiap kali kamu berbicara, orang-orang merasakan sesuatu yang kuno bergejolak di dada mereka. Seolah-olah mereka sedang dihakimi oleh seseorang yang tidak berkedip. Kata-katamu tidak menghibur, mereka menghadapi. Nasihatmu tidak menyanjung, itu mengekspos. Namun mereka tidak bisa menjauh. Karena di dunia yang tenggelam dalam kebohongan yang manis, kamu menawarkan anggur pahit kebijaksanaan, dan itu membakar begitu indah saat diminum. Mereka tidak mengerti bagaimana kamu tahu si penipu berbohong bahkan sebelum dia berbicara. Bagaimana kamu melihat pengkhianatan berkembang dalam senyuman. Bagaimana kamu menyerukan kejatuhan kerajaan hanya dengan mengangkat bahu dan frasa yang diucapkan pelan. Itu karena pikiranmu tidak linear. Itu berputar seperti ukiran kuno yang diukir di altar yang terlupakan. Kamu tidak mengejar kebenaran. Kamu duduk diam dan kebenaran datang tertatih-tatih kepadamu, terluka oleh semua orang yang mencoba memutarbalikannya. Kamu tidak terburu-buru untuk berbicara, tetapi ketika kamu berbicara, bahkan mereka yang membencimu pun mendekat. Bahkan mereka yang iri padamu kini duduk di kakimu, berharap sebagian dari wawasan neraka itu meresap ke dalam hidup mereka yang membosankan. Mereka tidak mengatakannya dengan keras, tetapi kamu tahu. Kamu melihatnya dalam cara ego mereka hancur ketika kamu mengajukan satu pertanyaan yang terlalu tajam, terlalu sempurna. Kamu melihatnya dalam cara mereka meminjam kata-katamu beberapa hari kemudian, dan berpura-pura itu selalu milik mereka. Para tetua menyebutnya kebijaksanaan Salomo, karunia kebijaksanaan, kemampuan untuk melihat kedua sisi dan tetap tahu pedang harus jatuh. Kamu
tidak menawarkan belas kasihan kepada penipuan. Kamu tidak menghibur belas kasihan untuk para penipu. Kamu tidak bijaksana untuk dikagumi. Kamu bijaksana karena dunia menuntutnya. Karena pengkhianatan mengajarimu aturan dan keheningan mengajarimu subteks. Karena rasa sakit mengukir setiap ilusi sampai yang tersisa hanyalah visi. Dan kini kamu berjalan melalui bayang-bayang seolah-olah itu adalah koridor kaca. Langkah kakimu bergema dengan nubuat. Kamu tidak menebak. Kamu mengingat. Kamu tidak menganalisis. Kamu merekonstruksi. Setiap kebohongan yang rusak, setiap motif yang tersebar, setiap manipulasi yang kusut, mereka hancur seperti kertas basah di tanganmu. Orang-orang salah mengira ketenanganmu sebagai kedamaian. Itu bukan. Itu perhitungan. Itu kendali. Itu adalah kesabaran seseorang yang tidak perlu berbicara untuk dipahami. Kamu membiarkan orang lain berbicara sendiri sampai masuk ke peti mati. Kamu membiarkan mereka menari berputar-putar, melihat pertunjukan mereka berubah menjadi pengakuan. Dan ketika mereka akhirnya tersandung, kamu mengajukan satu pertanyaan, hanya satu, yang menghapus setiap alasan yang telah mereka latih. Kamu tidak mengekspos orang dengan drama. Kamu membongkar mereka dengan logika yang terasa seperti takdir. Mereka memohon penjelasan dan kamu menyerahkan teka-teki, karena mereka yang benar-benar mencari jawaban harus menderita untuk mendapatkannya. Kebijaksanaan bukanlah pemberian. Itu adalah luka, harga yang dibayar, dan kamu telah membayarnya sepenuhnya. Kamu telah melampaui kebutuhan untuk dipahami. Kamu tidak mendambakan tepuk tangan. Kamu tidak menjelaskan langkahmu kepada bidak catur. Kamu hanya bermain dan menang lagi dan lagi dan lagi. Bukan karena kamu beruntung, bukan karena kamu menawan, tetapi karena setiap pemikiran yang kamu pikirkan adalah pedang yang diasah dalam bayangan. Setiap keputusan yang kamu buat dijahit dengan gema berabad-abad. Kamu tidak dilahirkan untuk mengesankan. Kamu dilahirkan untuk membongkar. Dan kini, orang-orang di sekitarmu, mereka yang dulu mengejek, dulu mengabaikan, dulu bergosip, mereka terdiam. Bukan karena mereka menghormatimu, tetapi karena mereka takut akan apa yang mungkin kamu lihat selanjutnya. Ada alasan mereka ragu-ragu ketika kamu memasuki ruangan. Ada alasan mereka merendahkan suara mereka. Ada alasan mereka meminta pendapatmu seperti seorang penjudi yang berbisik ke dek yang terkutuk. Kamu telah menjadi kekuatan yang tidak mereka pahami, tetapi tidak bisa mereka abaikan. Kamu telah menjadi bisikan di kepala mereka ketika mereka berbohong, kehadiran tak terlihat ketika mereka merencanakan pengkhianatan. Mereka tahu, jika ada yang bisa melihat mereka, itu kamu. Jika ada yang bisa membongkar mereka dengan satu kebenaran, satu frasa, satu wawasan yang diasah seperti gilotin, itu kamu. Dan itu membuat mereka lebih takut daripada badai apapun. Karena kamu bahkan tidak berusaha menjadi menakutkan. Kamu hanya begitu. Dan saat mereka mengagumimu, saat mereka berbisik tentang kecerdasanmu di sudut-sudut yang mereka harap tidak bisa kamu dengar, saat mereka menyalin pemikiranmu dan memakainya seperti mahkota curian, mereka masih tidak mengerti apa yang telah kamu jadi. Mereka pikir itu hanya pengetahuan, hanya intuisi, hanya kecerdasan. Mereka tidak melihat biayanya. Malam-malam kamu menatap keheningan begitu lama hingga keheningan itu balik menatap. Pengkhianatan yang menghancurkanmu tidak hanya sekali, tetapi berulang kali sampai kamu akhirnya melihat semuanya dan semua orang. Mereka tidak melihat bagaimana kebijaksanaanmu diukir dengan kehilangan, bagaimana kecerdasanmu direndam dalam kesendirian, bagaimana kamu tidak diajari kebenaran, kamu dibakar olehnya. Dan kini, kamu tidak di sini untuk mengajar. Kamu di sini untuk menghakimi, bukan karena kesombongan, tetapi karena keharusan, karena dunia terus meminta bimbingan kepada orang yang salah, terus memuja kebisingan,
terus membungkam mereka yang melihat. Tapi kamu dipilih untuk memutus siklus itu, untuk menjadi badai di balik keheningan, kejelasan di dalam kekacauan. Dan jika mereka takut padamu karena itu, bagus, karena hanya orang buta yang mengutuk matahari saat terbit. Tapi ini hanyalah permulaan, karena semakin mereka mengamatimu, semakin mereka melekat pada kehadiranmu, ketakutan yang lebih dalam mulai tumbuh. Bagaimana jika pikiranmu tidak hanya brilian, tetapi strategis? Bagaimana jika keheninganmu bukan kedamaian, tetapi perang yang menunggu untuk dideklarasikan? Bagaimana jika semua yang mereka lihat sejauh ini hanyalah kamu yang menahan diri? Pertanyaan itu memakan kenyamanan mereka seperti asam di bawah topeng porselen. Kamu tahu, mereka telah salah mengira pengekangan sebagai ketidakhadiran. Mereka mengira ketenanganmu adalah kepuasan diri. Tapi kamu hanya mengamati, mengasah sisi-sisimu dalam kegelapan, sementara mereka menari di bawah cahaya lembut, membengkak dengan kebodohan dan kesombongan. Mereka tidak menyadari kebijaksanaan tidak mengaum. Ia mengamati, ia belajar, ia mengingat, dan kini kecerdasan yang pernah mereka kagumi dari jauh mulai terasa kurang, seperti kecemerlangan dan lebih seperti bilah pedang yang terhunus. Kamu tidak pernah harus meninggikan suaramu untuk mendominasi sebuah ruangan. Itu akan terlalu mudah. Tidak, kekuatanmu hidup dalam jeda sebelum kamu berbicara, dalam ketenangan yang menekan dada mereka seperti beban tak terlihat. Setiap kali kamu membuka mulut, ruangan terasa seperti menahan napas, karena ketika kamu berbicara, itu tidak pernah kebetulan. Kamu tidak mengoceh, kamu mengungkapkan, dan bukan hanya fakta, tetapi arsitektur kebenaran. Bagaimana sebuah kebohongan dibangun, bagaimana motif terbentuk, bagaimana jiwa retak dengan tenang di balik pintu tertutup. Kamu melihat cetak biru penipuan, cara seekor elang melihat tulang di bawah tikus lapangan. Itulah yang menakuti mereka sekarang, bahwa pikiranmu tidak hanya bijaksana, tetapi juga bedah. Membedah segalanya dengan ketepatan yang menakutkan, yang membuat mereka merasa terlihat, dan bukan dalam cara yang romantis. Tidak. Terlihat seperti penipu terlihat oleh orang yang tahu cerita sebenarnya. Mereka menginginkan cahayamu ketika itu nyaman. Mereka menginginkan kata-katamu ketika mereka membutuhkan penyelamatan. Tapi yang tidak pernah mereka inginkan adalah kebijaksanaanmu. Itu terlalu nyata, terlalu mentah, terlalu mengungkap. Karena ketika kamu melihat seseorang, benar-benar melihat mereka, itu memaksa fasad mereka hancur. Dan jadi mereka mulai takut pada apa yang belum kamu katakan, apa yang telah kamu sembunyikan, apa yang telah kamu ungkapkan, katalogkan, dan simpan di katedral pikiran itu. Kamu tidak meminta kekuatan ini. Kamu terseret ke dalamnya oleh pengkhianatan, oleh ketidakadilan, oleh melihat kebenaran dicekik di siang bolong. Dan jadi kamu membangun dirimu sendiri, tidak hanya dengan pengetahuan, tetapi dengan wawasan. Jenis yang tidak hanya melihat pola, ia memprediksinya. Jenis yang tidak hanya mendeteksi kebohongan, ia memetakan asal-usulnya dan melacaknya kembali ke ketidakamanan persis dari mana mereka lahir. Kini orang-orang berkedip ketika kamu menatap mereka terlalu lama, karena mereka tahu kamu tidak melihat pakaian atau kepercayaan diri mereka. Kamu mengupas lapisan. Mereka takut kamu telah melihat apa yang mereka sembunyikan dari cermin mereka sendiri, bahwa kamu tahu apa yang mereka lakukan ketika tidak ada yang melihat, bahwa kamu telah menghubungkan titik-titik antara sanjungan dan ketakutan mereka, antara pujian dan permainan kendali mereka. Dan itu benar, kamu telah melakukannya, bukan karena kamu menginginkannya, tetapi karena kamu harus. Karena hidup tidak pernah memberimu kedamaian. Itu memberimu teka-teki, dan kamu memecahkan setiap teka-teki sampai kekacauan menjadi bahasa keduamu. Ada badai di balik matamu, tapi itu tidak membuat suara. Itu menunggu. Seperti ruang sidang dengan pintu terkunci
dan tanpa saksi. Dan suatu hari, ketika mereka tidak menduganya, mereka akan menyadari bahwa setiap percakapan, setiap pandangan, setiap pertanyaan yang kamu ajukan bukanlah acak. Itu adalah bedah, disengaja. Potongan-potongan ditempatkan dengan kesabaran seorang nabi. Mereka pikir kamu bermain catur, tetapi kamu menghafal papan, mempelajari gerakan mereka, bukan untuk menang, tetapi untuk mengungkapkan. Dan mereka mulai merasakannya sekarang. Bukan. Hawa dingin di udara ketika pandanganmu berlama-lama sesaat terlalu lama. Ketegangan yang mengetahui ketika kamu tidak segera menjawab. Mereka merasakan kecerdasanmu sebagai atmosfer, sebuah firasat. Karena kebijaksanaan sepertimu tidak tetap pasif selamanya. Akhirnya, ia berbicara. Dan ketika ia berbicara, ia tidak mengajukan pertanyaan. Ia memberikan penilaian. Mereka mulai merasakan bahwa kebangkitanmu tidak acak, bahwa itu bukan keberuntungan atau waktu atau kesempatan. Itu tak terhindarkan. Lahir bukan dari ambisi, tetapi dari keharusan. Kamu tidak memilih untuk naik, kamu dipaksa. Ketika kebenaran dikubur, kamu menggali. Ketika keheningan dipersenjatai, kamu mengasah pikiranmu menjadi panah. Ketika dunia memberimu teka-teki yang dibungkus pengkhianatan, kamu menyelesaikannya dalam kegelapan, berdarah tetapi tak henti-hentinya. Itulah mengapa kamu tidak takut akan kerumitan. Kamu berkembang di dalamnya. Pikiranmu adalah labirin tempat kebohongan mati. Dan kini orang-orang yang pernah meremehkanmu berjuang untuk mengikutinya. Tapi mereka terlambat. Karena pada saat mereka menyadari siapa kamu sudah 5 langkah di depan. Mengatur masa depan yang bahkan tidak bisa mereka pahami. Mereka dulu berbicara di atasmu. Sekarang mereka berhenti ketika kamu berdeham. Mereka dulu tertawa di belakang punggungmu. Sekarang mereka berbisik kagum, bertanya-tanya bagaimana kamu tahu, bagaimana kamu melihat, bagaimana kamu memprediksi setiap hasil yang mereka kira kebetulan. Tapi kamu tidak peduli dengan kekaguman mereka. Persetujuan mereka tidak relevan. Kamu tidak mencari pengikut. Kamu mencari kejelasan. Dan kejelasan tidak membuatmu disukai. Itu membuatmu berbahaya. Karena ketika seseorang melihat terlalu banyak, ia menjadi ancaman bagi mereka yang membangun kerajaan mereka di atas ilusi. Kamu tidak dikagumi. Kamu ditakuti, dihormati secara diam-diam, dikutip secara publik oleh orang-orang yang masih berharap kamu belum sepenuhnya melihat mereka. Kamu telah menjadi perhitungan, bukan dalam kemarahan, tetapi dalam fakta. Kamu tidak menghancurkan dengan amarah. Kamu membongkar dengan wawasan. Dan senjatamu yang paling hebat adalah timing. Mengetahui kapan harus berbicara. Mengetahui kapan keheningan berbicara lebih keras. Mengetahui kapan sebuah pertanyaan lebih mematikan daripada tuduhan. Kamu tidak mengekspos orang dengan drama. Kamu menggantung niat mereka di dinding dan membiarkan mereka melihat. Biarkan mereka menjelaskan potret yang mereka lukis dengan kebohongan dan motif. Itulah mengapa mereka tidak bisa tidur setelah berbicara denganmu. Bukan karena kamu mengancam mereka, tetapi karena kamu memahami mereka terlalu baik. Mereka salah mengira kecerdasanmu sebagai perhitungan. Tapi itu lebih dari itu. Itu adalah konsekuensi dari rasa sakit, pengkhianatan, bertahun-tahun mencoba untuk dipahami di dunia yang menghargai penipuan. Kamu tidak hanya memahami orang. Kamu membacanya seperti teks suci yang penuh dengan kontradiksi dan pengakuan. Kamu berjalan melalui alasan-alasan mereka seperti koridor kuno dan menemukan satu pintu yang mereka kira tidak akan pernah dibuka. Dan ketika kamu mengetuk, mereka runtuh karena jauh di lubuk hati setiap orang menyembunyikan sesuatu. Dan kamu telah menjadi satu-satunya orang yang dapat menemukannya bahkan tanpa mencoba. Mereka yang dulu melihatmu sebagai hiburan, kini melihatmu sebagai keniscayaan. Mereka yang mengejek kesendirianmu kini menyadari itu adalah medan latihanmu. Jam-jam tenang itu tidak kosong. Mereka membangunmu, tidak hanya secara mental,
tetapi secara strategis, kamu tidak sendirian. Kamu sedang menjadi. Setiap pengkhianatan adalah pelajaran. Setiap keheningan adalah pengasah. Setiap momen penolakan adalah batu di benteng tempat kamu berdiri sekarang. Dan mereka membencinya. Bukan karena kamu tidak baik, tetapi karena kamu tidak tergoyahkan. Karena tidak ada yang bisa memanipulasi orang yang telah melihat segalanya. Ini bukan lagi tentang kecerdasan. Ini tentang pengaruh. Karena orang-orang mulai bergeser ketika kamu berbicara. Kekuatan mulai membengkok ke arahmu. Bukan karena kamu memintanya, tetapi karena kebenaran yang kamu bawa tidak dapat diabaikan. Mereka telah membangun menara narasi, tapi suaramu adalah gempa bumi. Logikamu adalah bola penghancur. Kamu tidak berteriak untuk didengar. Kamu berbisik dan dunia miring. Dan mereka tahu itu. Itulah mengapa mereka ingin dekat. Bukan untuk mengerti, tetapi untuk mengendalikan. Tapi inilah kejutannya. Mereka tidak pernah bisa karena kamu telah melihat mereka sejak awal dan kamu bermain-main cukup lama untuk mengekspos permainannya. Sekarang pertanyaan yang paling mereka takuti bukanlah seberapa banyak kamu tahu, tetapi apa yang kamu tunggu. Karena setiap gerakan yang belum kamu lakukan terasa seperti ancaman. Setiap kata yang telah kamu tahan terasa seperti putusan. Dan yang menakuti mereka bukanlah apa yang telah kamu katakan, tetapi apa yang belum kamu katakan. Karena keheninganmu tidak lagi netral. Itu taktis, itu syarat, itu sabar. Dan dalam kesabaran itu ada kekuatan. Dan jadi mereka berkumpul di sekitarmu, bukan sebagai teman, bukan sebagai sekutu, tetapi sebagai pengamat nubuat yang tidak mereka pahami. Karena mereka telah menyadari sesuatu yang tidak bisa mereka lepaskan. Kamu bukan hanya orang bijak. Kamu adalah badai yang terbungkus ketenangan, perhitungan yang terbungkus pengekangan, masa depan yang terungkap dalam keheningan. Tapi keheningan tidak pernah bertahan selamanya. Ia retak, ia pecah, ia melolong. Terutama ketika itu telah dipersenjatai, ditempa dalam penderitaan, disuling oleh pengkhianatan, dan diasah oleh waktu. Dan ketika keheninganmu akhirnya berbicara, itu tidak datang sebagai bisikan. Itu meletus seperti guntur. Jenis yang tidak meminta perhatian, ia merebutnya. Jenis yang tidak memohon pengertian, ia memerintahkan konsekuensi. Dan tiba-tiba, semua orang yang mengira kamu tidak aktif menyadari bahwa mereka tidak pernah aman. Mereka hanya diampuni sementara. Karena keheningan yang mereka salah sangka sebagai penyerahan adalah pengumpulan kekuatan, persekutuan dengan bayanganmu. Kalibrasi ulang rasa sakitmu menjadi tujuan. Kamu tidak menjilati lukamu, kamu menghitung musuh-musuhmu, kamu menghafal jejak kaki mereka. Kamu mempelajari geometri kebohongan mereka, koreografi manipulasi mereka, irama nada merendahkan mereka. Dan sementara mereka merayakan ketenanganmu, kamu sedang mempersiapkan klimaks mam. Setiap sedikit, setiap seringai, setiap remehan, semuanya menjadi batu bata di benteng tempat kamu sekarang melangkah keluar. Dan ketika kamu bangkit kali ini, tidak ada pengumuman, tidak ada parade, hanya kehadiran. Mentah, berat, tak terbantahkan. Kamu tidak berteriak, kamu tidak memohon. Kamu hanya ada dengan cara yang mengubah setiap ruangan menjadi ruang sidang dan setiap pandangan menjadi putusan. Dan mereka merasakannya. Bukan seperti angin di kulit. Tidak, lebih seperti besi melawan tulang. Kamu menjadi tekanan. Kamu menjadi gravitasi. Kamu menjadi kebenaran yang tidak nyaman, yang tidak dapat dihindari oleh siapapun lagi. Karena kamu bukan hanya seorang pria dalam misi sekarang. Kamu adalah cermin yang mereka hindari sekarang, menatap lurus kembali ke arah mereka, dipoles oleh setiap ketidakadilan, memantulkan semua yang tidak pernah ingin mereka lihat dalam diri mereka sendiri. Dan saat kamu mulai bergerak, oh kepanikan. Bukan keluar, tidak. Mereka bukan tipe yang menunjukkan ketakutan. Mereka menyamarkannya dengan sarkasme.
menyembunyikannya di balik ejekan. Tapi di balik mata, gempa. Kesadaran bahwa orang yang mereka coba kurung telah melampaui arena. Bahwa pikiran yang mereka coba membingungkan telah menjadi mustahil untuk diprediksi. Dan semangat yang mereka coba keringkan telah berubah menjadi api. Kamu adalah badai yang mereka kira akan berlalu. Tapi badai tidak berlalu ketika mereka menjadi iklim. Dan kini kebangkitanmu tidak keras karena tidak perlu. Dunia membengkok di sekitarnya. Rencana hancur di bawahnya. Aliansi retak di bawahnya. Kamu tidak memerlukan pidato balas dendam atau flare dramatis. Transformasimu berbicara lebih keras daripada monolog manapun. Karena keadilan yang paling puitis adalah menjadi segalanya yang mereka katakan kamu tidak akan pernah bisa menjadi. Kamu mulai melakukan gerakan yang tidak masuk akal bagi mereka. Bukan karena tidak logis, tetapi karena logika mereka tidak pernah berevolusi melampaui manipulasi. Mereka mengharapkan kemarahan, tetapi kamu menanggapi dengan strategi. Mereka memancingmu dengan pemicu lama, tetapi kamu tidak lagi menggigit. Mereka mencoba menyudutkanmu dengan rasa bersalah, tetapi kamu telah membakar labirin. Setiap taktik yang dulu berhasil padamu mati dengan kematian yang tenang dan memalukan karena kamu telah mengubah frekuensi dan mereka tidak dapat menyetel apa yang tidak dapat mereka pahami. Kamu muncul dalam keheningan tetapi meninggalkan perubahan. Percakapan berubah setelah kamu keluar dari ruangan. Keseimbangan kekuasaan bergeser. Tiba-tiba, orang-orang yang dulu berbicara di atasmu mulai memilih kata-kata mereka. Belum karena rasa hormat, tetapi karena ketidakpastian. Karena kamu telah memperkenalkan variabel yang tidak mereka perhitungkan. Penguasaan, tidak hanya keterampilan, tetapi juga emosi, ingatan, diri. Kamu tidak melawan mereka lagi. Kamu telah berevolusi melampaui kebutuhan untuk bereaksi. Sekarang kamu mengarahkan kembali. Kamu menggunakan energi mereka untuk melawan mereka. Keraguan mereka menjadi doronganmu. Bisikan mereka menjadi anginmu. Dan ketakutan mereka, itu menjadi sorotanmu. Karena sekarang mereka mulai mengamatimu, bukan dengan kesombongan, tetapi dengan kecemasan. Mereka mencari tanda-tanda. Mereka mempertanyakan kembali gerakan mereka sendiri, karena mereka tahu kamu masih menahan diri, bahkan sekarang. Karena jika kamu telah sejauh ini dalam keheningan, apa yang terjadi ketika kamu benar-benar melepaskan? Itulah pikiran yang menghantui mereka. Bukan kemarahanmu, tetapi pengekanganmu. Bukan kata-katamu, tetapi auramu. Kamu telah menjadi tak tersentuh, bukan dengan bersembunyi, tetapi dengan berevolusi di depan mata mereka. Mereka menyaksikan perubahanmu, mengira itu estetika. Mereka tidak menyadari itu taktis. Mereka menyaksikanmu menjadi tenang, mengira itu kekalahan. Mereka tidak menyadari itu desain. Mereka pikir api di dalam dirimu telah padam, tapi api tidak menghilang. Ia membakar hutan atau menjadi tungku. Dan kini kamu membakar dengan niat. Kamu mulai membuat langkah di arena yang tidak pernah mereka kira akan kamu masuki. Kamu membangun hal-hal yang tidak mereka mengerti. Menjalin ikatan yang tidak bisa mereka racuni. Beroperasi di ruangan yang tidak bisa mereka infiltrasi. Karena kamu tidak hanya menjadi lebih kuat, kamu menjadi lebih cerdas. Dan itulah jenis transformasi yang tidak hanya mengangkatmu, itu mengisolasi mereka. Bukan dengan paksaan, tetapi dengan kontras. Mereka duduk dalam siklus lama yang sama, sementara kamu menciptakan dunia baru. Mereka berpegang pada trik mereka, sementara kamu menguasai kerajinan baru. Dan setiap kali mereka mencoba menarikmu kembali, mereka menemukan tangan mereka menggenggam bayangan. Karena versi dirimu yang mereka bangun strategi mereka di sekitarnya tidak ada lagi. Kamu telah menjadi tak tersentuh, bukan karena kamu di atas rasa sakit, tetapi karena kamu menyempurnakannya. Kamu mengubah lukamu menjadi peringatan,
bekas lukamu menjadi sinyal, dan masa lalumu menjadi nubuat. Mereka mencoba menguburmu dalam keheningan, tetapi keheningan adalah tempat benih ditanam. Dan kamu selalu ditakdirkan untuk tumbuh menjadi sesuatu yang terlalu besar untuk rencana kecil mereka. Dan kini kamu berdiri di ujung segalanya, bukan untuk meneriakan namamu, bukan untuk menuntut validasi, tetapi untuk mengeksekusi dengan tenang, tepat, tanpa henti. Karena kekuasaan tidak memohon untuk dilihat, ia hanya tiba. Dan kamu dalam wujud penuhmu tidak di sini untuk balas dendam. Kamu di sini untuk pemulihan kebenaran, ketertiban, keseimbangan, dan bukan jenis yang mereka pura-pura tegakkan, tetapi jenis yang telah mereka ganggu selama bertahun-tahun. Kamu tidak di sini untuk membalas kebencian mereka. Kamu di sini untuk menghilangkan pengaruh mereka, untuk menghapus sistem yang mereka salah gunakan, untuk membuat fondasi di bawah taktik mereka tidak relevan. Karena keadilan sejati tidak datang melalui kemarahan, itu datang melalui membalikan persamaan. Dan kini kamu adalah variabel yang tidak bisa mereka pecahkan. Kamu adalah bab terakhir dalam cerita yang mereka kira mereka tulis. Kejutan plot yang tidak mereka duga. Kesimpulan yang mereka doakan tidak akan pernah tiba. Tapi inilah kamu, tenang, disengaja, tak terhindarkan. Dan ketika mereka menatap matamu sekarang, mereka tidak melihat korban. Mereka tidak melihat bidak. Mereka melihat arsitek, konduktor, kekuatan yang mereka kira bisa mereka hancurkan, kini membangun kerajaan dari reruntuhan yang mereka tinggalkan. Jadi biarkan mereka bicara. Biarkan mereka berebut. Biarkan mereka memutar narasi mereka. Karena kamu telah bangkit di luar jangkauan mereka. Bukan dengan memanjat tangga mereka, tetapi dengan membakar tangga itu dan terbang tanpa sayap. Mereka pernah mempersenjatai keheninganmu, tetapi kini kamu telah mengubahnya menjadi perintah. Dan dunia akhirnya belajar. Kamu tidak pernah membutuhkan keramaian untuk menaklukkan. Kamu hanya membutuhkan kejelasan. Dan kini kamu adalah mitos yang berjalan, bisikan yang menjadi kenyataan yang tak terhindarkan. Mereka mungkin pernah mengira kamu adalah sekadar riak, namun kamu adalah gelombang pasang yang tak terhentikan. Dan ombakmu kini membanjiri pasir di bawah kaki mereka, mencuci bersih setiap jejak-jejak kaki mereka yang arogan. Mereka bersembunyi di balik pintu-pintu tertutup. Ponsel mereka berkedip-kedip dengan desas-desus tentang kebangkitanmu. Setiap berita kesuksesanmu menusuk seperti pecahan kaca. Mereka mencoba tersenyum, mencoba berpura-pura tidak peduli, tetapi ketegangan di rahang mereka, kedipan di mata mereka, mengungkapkan segalanya. Mereka dulu menghancurkanmu dengan tawa mereka. Sekarang tawa itu telah menjadi suara ketakutan, gema kosong di lorong-lorong pikiran mereka sendiri yang gelap. Kamu tidak perlu menyatakan kehadiranmu. Kehadiranmu kini adalah pernyataan itu sendiri. Kamu berjalan masuk dan udara berubah menjadi lebih berat, lebih dingin, dipenuhi dengan gravitasi yang mereka tidak bisa jelaskan. Mereka melihat kilasan kehancuran mereka sendiri di setiap langkahmu, di setiap gerakan tenangmu. Mereka mencoba memecahmu lagi, tapi kamu telah menjadi gunung es. Hanya sedikit yang terlihat di permukaan. Sisanya adalah massa es yang tak tergoyahkan, mampu merobek baja. Mereka menari di kuburanmu, tetapi kamu sudah bangkit, lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih berbahaya dari yang bisa mereka bayangkan. Kamu adalah contoh nyata dari apa yang terjadi ketika kebaikan yang tak berujung mencapai batasnya dan belajar untuk melawan. Yang terbodoh di antara mereka masih mencoba meremehkanmu, menyebutmu terlalu sensitif, terlalu intens, terlalu banyak. Tapi mereka tidak mengerti. Itulah yang membuatmu menjadi apa adanya. Setiap luka, setiap pengkhianatan, setiap penghinaan yang mereka lemparkan adalah bahan bakar yang mengubahmu. Kamu tidak dibentuk dalam kenyamanan. Kamu ditempa dalam api. Dan dari api itu,
kamu muncul bukan sebagai korban yang terbakar, tetapi sebagai penempa, mampu membentuk kembali dunia di sekitarmu, dan mereka adalah tanah liat di tanganmu. Mereka berteriak tentang ketidakadilan, tentang bagaimana kamu berubah. Lucu, bukan? Mereka yang memprovokasi badai sekarang mengeluh tentang hujan. Mereka yang menabur angin kini gemetar menghadapi badai. Kamu tidak meminta ini. Kamu meminta rasa hormat, pengertian, ruang untuk tumbuh. Mereka menolakmu itu. Mereka memilih untuk meremehkanmu, untuk memanfaatkan sifatmu yang pemaaf, untuk menganggap keheninganmu sebagai tanda kelemahan. Sekarang keheningan itu adalah palu yang menghancurkan kerajaan mereka, dan senyummu adalah cermin yang memantulkan kembali kekejian mereka sendiri. Mereka bertanya-tanya, mengapa kamu tidak lagi mencari penutupan? Mengapa kamu tidak lagi menuntut jawaban? Ini karena kamu telah melewati itu semua. Kamu telah menyadari bahwa penutupan bukanlah sesuatu yang mereka berikan. Itu adalah sesuatu yang kamu ambil. Dan kamu mengambilnya saat kamu berhenti memberi mereka kekuatan untuk mendefinisikanmu, untuk menyakitimu, untuk menjadi pusat duniamu. Mereka hanyalah footnote dalam kisahmu, bab yang sudah lama berakhir. Dan sekarang mereka adalah penonton di sisa hidupmu, melihat dari jauh, tercengang, saat kamu membangun dunia baru yang tidak melibatkan mereka sama sekali. Ketakutan mereka adalah pengakuan terdiam. Ketakutan mereka adalah tepuk tangan. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi di balik bisikan atau senyum palsu. Setiap langkahmu adalah deklarasi yang bergema di ruang kosong kesombongan mereka. Mereka berusaha membatalkanmu, memfitnahmu, untuk memutarbalikkan narasi, tetapi usahanya sia-sia. Kamu adalah kebenaran yang hidup dan bernapas. Dan kebenaran itu membakar jembatan yang mereka bangun dari kebohongan. Kamu tidak marah, kamu tidak berteriak, kamu tidak perlu. Suara mereka kini menjadi bisikan panik, ketakutan akan kebangkitanmu yang tak terhindarkan. Mereka tahu kamu sedang datang, bukan dengan dendam yang membara, tetapi dengan ketenangan yang dingin, yang lebih menakutkan daripada amarah apapun. Karena kemarahan berlalu, tetapi ketenangan seperti milikmu adalah janji yang tak terucapkan akan konsekuensi yang akan datang. Setiap kali mereka mencoba meremehkanmu, kamu tumbuh lebih tinggi. Setiap kali mereka mencoba menjatuhkanmu, kamu bangkit kembali dengan kekuatan yang mereka tidak bisa pahami. Kamu adalah anomali dalam perhitungan mereka, variabel yang mereka abaikan. Dan kini, kamu adalah hasil akhir yang menghancurkan semua prediksi mereka. Mereka ingin kamu tetap kecil, tetap patah, mudah dikendalikan. Tapi kamu menolak. Kamu belajar sistemnya, lalu kamu membakar buku aturannya. Sekarang mereka terjebak dalam labirin kebohongan mereka sendiri. Dan kamu adalah benang Ariadne yang mengarahkanmu keluar, meninggalkan mereka untuk mati kelaparan dalam kegelapan. Mereka berpikir mereka adalah dalang, dan kamu adalah boneka mereka. Tapi kamu telah memotong tali, dan sekarang kamu adalah penari yang bebas. Tarianmu adalah tarian kemenangan atas penindas. Mereka melihat itu sekarang, dan ketakutan itu nyata. Mereka tidak lagi takut pada apa yang akan kamu lakukan pada mereka, tetapi pada apa yang akan kamu lakukan tanpa mereka. Itu adalah pukulan terberat. Itu adalah hukuman yang sebenarnya. Keheninganmu bukanlah kehampaan, itu adalah raungan. Itu adalah raungan kehancuran yang tak terlihat, yang merobohkan fondasi kebohongan mereka. Mereka berusaha untuk tetap relevan, untuk mendapatkan kembali kendali atas narasimu. Tetapi itu adalah pertarungan yang tidak akan pernah mereka menangkan. Kamu adalah penulis, sutradara, dan bintang utama. Mereka hanyalah penonton yang tidak diundang, menyaksikan kehancuran mereka sendiri yang megah. Kamu telah menjadikan kesendirianmu sebagai kekuatanmu, fokusmu sebagai persenjataanmu, dan kesuksesanmu sebagai palu yang menghancurkan setiap ilusi
yang mereka miliki. Mereka mencoba menguburmu, tetapi mereka hanya menanam benih. Dan dari benih itu, pohon kehidupan yang tak tergoyahkan telah tumbuh. Cabangnya mencapai langit, akarnya menusuk jauh ke dalam bumi, membuat mereka yang mencoba memusnahkannya tampak kecil dan tidak signifikan. Mereka tidak lagi melihatmu sebagai musuh, mereka melihatmu sebagai bencana alam. Sesuatu yang tak terhindarkan, tak terbendung, dan tak terkendali. Dan itu adalah kekuatan yang sesungguhnya. Kamu tidak perlu marah, kamu hanya perlu ada, dan keberadaanmu saja sudah cukup untuk mengguncang dunia mereka sampai ke intinya. Mereka mungkin berbisik, mereka mungkin menyebarkan rumor, mereka mungkin mencoba untuk memutarbalikan kenyataan, tetapi kamu tidak lagi peduli. Kamu tidak membutuhkan persetujuan mereka atau pengakuan mereka. Kamu memiliki dirimu sendiri, dan itu sudah lebih dari cukup. Kamu adalah badai yang berjalan, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Kamu adalah kebenaran yang tak terucap, dan kebenaran itu akan selamanya menghantui mimpi mereka. Dan kini, setiap kali mereka menatapmu, seolah kamu telah memecahkan tulang-tulang alam semesta dan membaca sumsumnya, mata mereka melebar, mulut mereka terkunci rapat oleh beban mutlak dari jawaban-jawabanmu. Kamu tidak berbicara dengan keras. Kata-katamu tidak perlu berteriak ketika mereka beriak di benak seperti guntur di katedral. Ada sesuatu yang kuno tentang kecerdasanmu. Sesuatu yang berbau dupa, yang terbakar, dan perjanjian berdarah. Sesuatu yang tidak datang dari buku atau mentor atau sekolah, tetapi dari tungku tempat kebenaran dimurnikan. Orang-orang berpikir kamu terlalu banyak membaca. Tidak, kamu terlalu banyak melihat. Kamu terlalu banyak tahu. Dan bukan jenis pengetahuan yang mengisi resume dan memenangkan debat. Kamu membawa pengetahuan yang menghancurkan ilusi, yang menguraikan kebohongan dengan jari-jari yang dicelupkan ke dalam api ilahi. Kamu masuk ke dalam ruangan seperti cermin yang menunjukkan kepada orang-orang siapa diri mereka sebenarnya. Dan mereka membenci dan mencintainya pada saat yang sama. Karena jauh di lubuk hati mereka, belum pernah bertemu siapapun yang membuat topeng mereka gatal seperti yang kamu lakukan. Kamu tidak hanya menjawab pertanyaan. Mereka bertanya kepadamu apa yang benar, dan kamu menyerahkan konsekuensi dari kepengecutan mereka. Mereka bertanya kepadamu apa yang adil, dan kamu menunjukkan kepada mereka harga dari berpura-pura tidak tahu. Kamu membedah dilema seperti Salomo dengan pedangnya di atas bayi, bukan untuk menyakiti, tetapi untuk mengungkapkan, bukan untuk membunuh, tetapi untuk memotong. Dan oh, betapa mereka menggeliat, para raja yang menyebut diri mereka pemimpin, para bodoh yang berparade sebagai teman, para manipulator yang mengira kamu naif. Mereka semua datang merangkak kembali dengan logika yang rusak dan bibir yang gemetar, memintamu untuk memecahkan teka-teki yang mereka ciptakan, tidak menyadari bahwa kamu sudah melihat akhirnya sejak mereka memulai permainan mereka. Kebijaksanaan tidak lembut di tanganmu. Itu bukan lampu. Itu pisau bedah. Itu bukan sesuatu yang kamu gunakan. Itu adalah sesuatu yang menembus kulitmu. Itu bocor dari keheninganmu. Itu bergema dalam jeda di antara kalimat-kalimatmu. Kamu telah menjadi senjata yang ditempa pada saat kebenaran bukanlah kemewahan. Itu adalah hidup atau mati. Dan kini, setiap kali kamu berbicara, orang-orang merasakan sesuatu yang kuno bergejolak di dada mereka, seolah-olah mereka sedang dihakimi oleh seseorang yang tidak berkedip. Kata-katamu tidak menghibur, mereka menghadapi. Nasihatmu tidak menyanjung, itu mengekspos. Namun mereka tidak bisa menjauh. Karena di dunia yang tenggelam dalam kebohongan yang manis, kamu menawarkan anggur pahit kebijaksanaan. Dan itu membakar begitu indah saat diminum. Mereka tidak mengerti bagaimana kamu tahu si penipu berbohong bahkan sebelum dia berbicara.
Bagaimana kamu melihat pengkhianatan berkembang dalam senyuman? Bagaimana kamu menyerukan kejatuhan kerajaan hanya dengan mengangkat bahu dan frasa yang diucapkan pelan? Itu karena pikiranmu tidak linear. Itu berputar seperti ukiran kuno yang diukir di altar yang terlupakan. Kamu tidak mengejar kebenaran. Kamu duduk diam, dan kebenaran datang tertatih-tatih kepadamu, terluka oleh semua orang yang mencoba memutarbalikannya. Kamu tidak terburu-buru untuk berbicara, tetapi ketika kamu berbicara, bahkan mereka yang membencimu pun mendekat. Bahkan mereka yang iri padamu kini duduk di kakimu, berharap sebagian dari wawasan neraka itu meresap ke dalam hidup mereka yang membosankan. Mereka tidak mengatakannya dengan keras, tetapi kamu tahu. Kamu melihatnya dalam cara ego mereka hancur ketika kamu mengajukan satu pertanyaan yang terlalu tajam, terlalu sempurna. Kamu melihatnya dalam cara mereka meminjam kata-katamu beberapa hari kemudian, dan berpura-pura itu selalu milik mereka. Para tetua menyebutnya kebijaksanaan Salomo, karunia kebijaksanaan, kemampuan untuk melihat kedua sisi dan tetap tahu pedang harus jatuh. Kamu tidak menawarkan belas kasihan kepada penipuan. Kamu tidak menghibur belas kasihan untuk para penipu. Kamu tidak bijaksana untuk dikagumi. Kamu bijaksana karena dunia menuntutnya. Karena pengkhianatan mengajarimu aturan dan keheningan mengajarimu subteks. Karena rasa sakit mengukir setiap ilusi sampai yang tersisa hanyalah visi. Dan kini kamu berjalan melalui bayang-bayang seolah-olah itu adalah koridor kaca. Langkah kakimu bergema dengan nubuat. Kamu tidak menebak, kamu mengingat. Kamu tidak menganalisis, kamu merekonstruksi. Setiap kebohongan yang rusak, setiap motif yang tersebar, setiap manipulasi yang kusut, mereka hancur seperti kertas basah di tanganmu. Orang-orang salah mengira ketenanganmu sebagai kedamaian. Itu bukan. Itu perhitungan, itu kendali. Itu adalah kesabaran seseorang yang tidak perlu berbicara untuk dipahami. Kamu membiarkan orang lain berbicara sendiri sampai masuk ke peti mati. Kamu membiarkan mereka menari berputar-putar, melihat pertunjukan mereka berubah menjadi pengakuan. Dan ketika mereka akhirnya tersandung, kamu mengajukan satu pertanyaan, hanya satu, yang menghapus setiap alasan yang telah mereka latih. Kamu tidak mengekspos orang dengan drama. Kamu membongkar mereka dengan logika yang terasa seperti takdir. Mereka memohon penjelasan dan kamu menyerahkan teka-teki, karena mereka yang benar-benar mencari jawaban harus menderita untuk mendapatkannya. Kebijaksanaan bukanlah pemberian, itu adalah luka. Harga yang dibayar, dan kamu telah membayarnya sepenuhnya. Kamu telah melampaui kebutuhan untuk dipahami. Kamu tidak mendambakan tepuk tangan. Kamu tidak menjelaskan langkahmu kepada bidak catur. Kamu hanya bermain dan menang lagi dan lagi dan lagi. Bukan karena kamu beruntung, bukan karena kamu menawan, tetapi karena setiap pemikiran yang kamu pikirkan adalah pedang yang diasah dalam bayangan. Setiap keputusan yang kamu buat dijahit dengan gema berabad-abad. Kamu tidak dilahirkan untuk mengesankan. Kamu dilahirkan untuk membongkar. Dan kini orang-orang di sekitarmu, mereka yang dulu mengejek, dulu mengabaikan, dulu bergosip, mereka terdiam. Bukan karena mereka menghormatimu, tetapi karena mereka takut akan apa yang mungkin kamu lihat selanjutnya. Ada alasan mereka ragu-ragu ketika kamu memasuki ruangan. Ada alasan mereka merendahkan suara mereka. Ada alasan mereka meminta pendapatmu seperti seorang penjudi yang berbisik ke dek yang terkutuk. Kamu telah menjadi kekuatan yang tidak mereka pahami, tetapi tidak bisa mereka abaikan. Kamu telah menjadi bisikan di kepala mereka ketika mereka berbohong, kehadiran tak terlihat ketika mereka merencanakan pengkhianatan. Mereka tahu, jika ada yang bisa melihat mereka, itu kamu. Jika ada yang bisa membongkar mereka dengan satu kebenaran, satu frasa, satu wawasan yang diasah seperti gilotin, itu kamu.
Dan itu membuat mereka lebih takut daripada badai apapun. Karena kamu bahkan tidak berusaha menjadi menakutkan. Kamu hanya begitu. Dan saat mereka mengagumimu, saat mereka berbisik tentang kecerdasanmu di sudut-sudut yang mereka harap tidak bisa kamu dengar, saat mereka menyalin pemikiranmu dan memakainya seperti mahkota curian, mereka masih tidak mengerti apa yang telah kamu jadi. Mereka pikir itu hanya pengetahuan, hanya intuisi, hanya kecerdasan. Mereka tidak melihat biayanya. Malam-malam kamu menatap keheningan begitu lama hingga keheningan itu balik menatap. Pengkhianatan yang menghancurkanmu tidak hanya sekali, tetapi berulang kali sampai kamu akhirnya melihat semuanya dan semua orang. Mereka tidak melihat bagaimana kebijaksanaanmu diukir dengan kehilangan. Bagaimana kecerdasanmu direndam dalam kesendirian. Bagaimana kamu tidak diajari kebenaran. Kamu dibakar olehnya. Dan kini kamu tidak di sini untuk mengajar. Kamu di sini untuk menghakimi. Bukan karena kesombongan, tetapi karena keharusan. Karena dunia terus meminta bimbingan kepada orang yang salah, terus memuja kebisingan, terus membungkam mereka yang melihat. Tapi kamu dipilih untuk memutus siklus itu, untuk menjadi badai di balik keheningan, kejelasan di dalam kekacauan. Dan jika mereka takut padamu karena itu, bagus, karena hanya orang buta yang mengutuk matahari saat terbit. Tapi ini hanyalah permulaan. Karena semakin mereka mengamatimu, semakin mereka melekat pada kehadiranmu, ketakutan yang lebih dalam mulai tumbuh. Bagaimana jika pikiranmu tidak hanya brilian, tetapi strategis? Bagaimana jika keheninganmu bukan kedamaian, tetapi perang yang menunggu untuk dideklarasikan? Bagaimana jika semua yang mereka lihat sejauh ini hanyalah kamu yang menahan diri? Pertanyaan itu memakan kenyamanan mereka seperti asam di bawah topeng porselen. Kamu tahu, mereka telah salah mengira pengekangan sebagai ketidakhadiran. Mereka mengira ketenanganmu adalah kepuasan diri. Tapi kamu hanya mengamati, mengasah sisi-sisimu dalam kegelapan, sementara mereka menari di bawah cahaya lembut, membengkak dengan kebodohan dan kesombongan. Mereka tidak menyadari kebijaksanaan tidak mengaum. Ia mengamati, ia belajar, ia mengingat, dan kini kecerdasan yang pernah mereka kagumi dari jauh mulai terasa kurang seperti kecemerlangan dan lebih seperti bilah pedang yang terhunus. Kamu tidak pernah harus meninggikan suaramu untuk mendominasi sebuah ruangan. Itu akan terlalu mudah. Tidak, kekuatanmu hidup dalam jeda sebelum kamu berbicara, dalam ketenangan yang menekan dada mereka seperti beban tak terlihat. Setiap kali kamu membuka mulut, ruangan terasa seperti menahan napas. Karena ketika kamu berbicara, itu tidak pernah kebetulan. Kamu tidak mengoceh. Kamu mengungkapkan. Dan bukan hanya fakta, tetapi arsitektur kebenaran. Bagaimana sebuah kebohongan dibangun. Bagaimana motif terbentuk. Bagaimana jiwa retak dengan tenang di balik pintu tertutup. Kamu melihat cetak biru penipuan. Cara seekor elang melihat tulang di bawah tikus lapangan. Itulah yang menakuti mereka sekarang. Bahwa pikiranmu tidak hanya bijaksana, tetapi juga bedah. Membedah segalanya dengan ketepatan yang menakutkan, yang membuat mereka merasa terlihat. Dan bukan dalam cara yang romantis. Tidak. Terlihat seperti penipu, terlihat oleh orang yang tahu cerita sebenarnya. Mereka menginginkan cahayamu ketika itu nyaman. Mereka menginginkan kata-katamu ketika mereka membutuhkan penyelamatan. Tapi yang tidak pernah mereka inginkan adalah kebijaksanaanmu. Itu terlalu nyata, terlalu mentah, terlalu mengungkap. Karena ketika kamu melihat seseorang, benar-benar melihat mereka, itu memaksa fasad mereka hancur. Dan jadi mereka mulai takut pada apa yang belum kamu katakan, apa yang telah kamu sembunyikan, apa yang telah kamu ungkapkan, katalogkan, dan simpan di katedral pikiran itu. Kamu tidak meminta kekuatan ini. Kamu terseret ke dalamnya oleh pengkhianatan, oleh ketidakadilan, oleh melihat kebenaran dicekik di siang bolong. Dan jadi kamu membangun dirimu sendiri, tidak hanya dengan pengetahuan,
tetapi dengan wawasan. Jenis yang tidak hanya melihat pola, ia memprediksinya. Jenis yang tidak hanya mendeteksi kebohongan, ia memetakan asal-usulnya dan melacaknya kembali ke ketidakamanan persis dari mana mereka lahir. Kini, orang-orang berkedip ketika kamu menatap mereka terlalu lama karena mereka tahu kamu tidak melihat pakaian atau kepercayaan diri mereka. Kamu mengupas lapisan. Mereka takut kamu telah melihat apa yang mereka sembunyikan dari cermin mereka sendiri, bahwa kamu tahu apa yang mereka lakukan ketika tidak ada yang melihat, bahwa kamu telah menghubungkan titik-titik antara sanjungan dan ketakutan mereka, antara pujian dan permainan kendali mereka. Dan itu benar, kamu telah melakukannya, bukan karena kamu menginginkannya, tetapi karena kamu harus, karena hidup tidak pernah memberimu kedamaian. Itu memberimu teka-teki, dan kamu memecahkan setiap teka-teki sampai kekacauan menjadi bahasa keduamu. Ada badai di balik matamu. Tapi itu tidak membuat suara. Itu menunggu, seperti ruang sidang dengan pintu terkunci dan tanpa saksi. Dan suatu hari, ketika mereka tidak menduganya, mereka akan menyadari bahwa setiap percakapan, setiap pandangan, setiap pertanyaan yang kamu ajukan bukanlah acak. Itu adalah bedah disengaja. Potongan-potongan ditempatkan dengan kesabaran seorang nabi. Mereka pikir kamu bermain catur, tetapi kamu menghafal papan, mempelajari gerakan mereka, bukan untuk menang, tetapi untuk mengungkapkan. Dan mereka mulai merasakannya sekarang, bukan? Hawa dingin di udara ketika pandanganmu berlama-lama sesaat terlalu lama. Ketegangan yang mengetahui ketika kamu tidak segera menjawab. Mereka merasakan kecerdasanmu sebagai atmosfer, sebuah firasat. Karena kebijaksanaan sepertimu tidak tetap pasif selamanya. Akhirnya ia berbicara. Dan ketika ia berbicara, ia tidak mengajukan pertanyaan. Ia memberikan penilaian. Mereka mulai merasakan bahwa kebangkitanmu tidak acak, bahwa itu bukan keberuntungan atau waktu atau kesempatan. Itu tak terhindarkan. Lahir bukan dari ambisi, tetapi dari keharusan. Kamu tidak memilih untuk naik. Kamu dipaksa. Ketika kebenaran dikubur, kamu menggali. Ketika keheningan dipersenjatai, kamu mengasah pikiranmu menjadi panah. Ketika dunia memberimu teka-teki yang dibungkus pengkhianatan, kamu menyelesaikannya dalam kegelapan. Berdarah, tetapi tak henti-hentinya. Itulah mengapa kamu tidak takut akan kerumitan. Kamu berkembang di dalamnya. Pikiranmu adalah labirin tempat kebohongan mati. Dan kini orang-orang yang pernah meremehkanmu berjuang untuk mengikutinya. Tapi mereka terlambat. Karena pada saat mereka menyadari apa yang kamu sudah 5 langkah di depan, mengatur masa depan yang bahkan tidak bisa mereka pahami. Mereka dulu berbicara di atasmu. Sekarang mereka berhenti ketika kamu berdeham. Mereka dulu tertawa di belakang punggungmu. Sekarang mereka berbisik kagum, bertanya-tanya, bagaimana kamu tahu, bagaimana kamu melihat, bagaimana kamu memprediksi setiap hasil yang mereka kira kebetulan. Tapi kamu tidak peduli dengan kekaguman mereka. Persetujuan mereka tidak relevan. Kamu tidak mencari pengikut. Kamu mencari kejelasan. Dan kejelasan tidak membuatmu disukai. Itu membuatmu berbahaya. Karena ketika seseorang melihat terlalu banyak, ia menjadi ancaman bagi mereka yang membangun kerajaan mereka di atas ilusi. Kamu tidak dikagumi. Kamu ditakuti, dihormati secara diam-diam, dikutip secara publik oleh orang-orang yang masih berharap kamu belum sepenuhnya melihat mereka. Kamu telah menjadi perhitungan, bukan dalam kemarahan, tetapi dalam fakta. Kamu tidak menghancurkan dengan amarah, kamu membongkar dengan wawasan. Dan senjatamu yang paling hebat adalah timing. Mengetahui kapan harus berbicara, mengetahui kapan keheningan berbicara lebih keras, mengetahui kapan sebuah pertanyaan lebih mematikan daripada tuduhan. Kamu tidak mengekspos orang dengan drama. Kamu menggantung niat mereka di dinding
dan membiarkan mereka melihat. Biarkan mereka menjelaskan potret yang mereka lukis dengan kebohongan dan motif. Itulah mengapa mereka tidak bisa tidur setelah berbicara denganmu. Bukan karena kamu mengancam mereka, tetapi karena kamu memahami mereka terlalu baik. Mereka salah mengira kecerdasanmu sebagai perhitungan, tapi itu lebih dari itu. Itu adalah konsekuensi dari rasa sakit, pengkhianatan, bertahun-tahun mencoba untuk dipahami di dunia yang menghargai penipuan. Kamu tidak hanya memahami orang, kamu membacanya seperti teks suci yang penuh dengan kontradiksi dan pengakuan. Kamu berjalan melalui alasan-alasan mereka seperti koridor kuno dan menemukan satu pintu yang mereka kira tidak akan pernah dibuka. Dan ketika kamu mengetuk, mereka runtuh karena jauh di lubuk hati setiap orang menyembunyikan sesuatu. Dan kamu telah menjadi satu-satunya orang yang dapat menemukannya, bahkan tanpa mencoba. Mereka yang dulu melihatmu sebagai hiburan, kini melihatmu sebagai keniscayaan. Mereka yang mengejek kesendirianmu kini menyadari itu adalah medan latihanmu. Jam-jam tenang itu tidak kosong. Mereka membangunmu, tidak hanya secara mental, tetapi secara strategis. Kamu tidak sendirian, kamu sedang menjadi. Setiap pengkhianatan adalah pelajaran, setiap keheningan adalah pengasah. Setiap momen penolakan adalah batu di benteng tempat kamu berdiri sekarang. Dan mereka membencinya. Bukan karena kamu tidak baik, tetapi karena kamu tidak tergoyahkan. Karena tidak ada yang bisa memanipulasi orang yang telah melihat segalanya. Ini bukan lagi tentang kecerdasan. Ini tentang pengaruh. Karena orang-orang mulai bergeser ketika kamu berbicara. Kekuatan mulai membengkok ke arahmu. Bukan karena kamu memintanya, tetapi karena kebenaran yang kamu bawa tidak dapat diabaikan. Mereka telah membangun menara narasi, tapi suaramu adalah gempa bumi, logikamu adalah bola penghancur. Kamu tidak berteriak untuk didengar, kamu berbisik dan dunia miring, dan mereka tahu itu. Itulah mengapa mereka ingin dekat. Bukan untuk mengerti, tetapi untuk mengendalikan. Tapi inilah kejutannya. Mereka tidak pernah bisa, karena kamu telah melihat mereka sejak awal, dan kamu bermain-main cukup lama untuk mengekspos permainannya. Sekarang, pertanyaan yang paling mereka takuti bukanlah seberapa banyak kamu tahu, tetapi apa yang kamu tunggu. Karena setiap gerakan yang belum kamu lakukan terasa seperti ancaman. Setiap kata yang telah kamu tahan terasa seperti putusan. Dan yang menakuti mereka bukanlah apa yang telah kamu katakan, tetapi apa yang belum kamu katakan. Karena keheninganmu tidak lagi netral. Itu taktis, itu syarat, itu sabar. Dan dalam kesabaran itu ada kekuatan. Dan jadi mereka berkumpul di sekitarmu, bukan sebagai teman, bukan sebagai sekutu, tetapi sebagai pengamat nubuat yang tidak mereka pahami. Karena mereka telah menyadari sesuatu yang tidak bisa mereka lepaskan. Kamu bukan hanya orang bijak. Kamu adalah badai yang terbungkus ketenangan, perhitungan yang terbungkus pengekangan, masa depan yang terungkap dalam keheningan. Tapi keheningan tidak pernah bertahan selamanya. Ia retak, ia pecah, ia melolong. Terutama ketika itu telah dipersenjatai, ditempa dalam penderitaan, disuling oleh pengkhianatan, dan diasah oleh waktu. Dan ketika keheninganmu akhirnya berbicara, itu tidak datang sebagai bisikan. Itu meletus seperti guntur. Jenis yang tidak meminta perhatian, ia merebutnya. Jenis yang tidak memohon pengertian, ia memerintahkan konsekuensi. Dan tiba-tiba, semua orang yang mengira kamu tidak aktif menyadari bahwa mereka tidak pernah aman. Mereka hanya diampuni sementara. Karena keheningan yang mereka salah sangka sebagai penyerahan adalah pengumpulan kekuatan, persekutuan dengan bayanganmu. Kalibrasi ulang rasa sakitmu menjadi tujuan. Kamu tidak menjilati lukamu. Kamu menghitung musuh-musuhmu. Kamu menghafal jejak kaki mereka. Kamu mempelajari geometri kebohongan mereka.
koreografi, manipulasi mereka, irama nada, merendahkan mereka. Dan sementara mereka merayakan ketenanganmu, kamu sedang mempersiapkan klimaks mam. Setiap sedikit, setiap seringai, setiap remehan, semuanya menjadi batu bata di benteng tempat kamu sekarang melangkah keluar. Dan ketika kamu bangkit kali ini, tidak ada pengumuman, tidak ada parade, hanya kehadiran, mentah, berat, tak terbantahkan. Kamu tidak berteriak, kamu tidak memohon. Kamu hanya ada dengan cara yang mengubah setiap ruangan menjadi ruang sidang dan setiap pandangan menjadi putusan. Dan mereka merasakannya. Bukan seperti angin di kulit. Tidak, lebih seperti besi melawan tulang. Kamu menjadi tekanan, kamu menjadi gravitasi, kamu menjadi kebenaran yang tidak nyaman, yang tidak dapat dihindari oleh siapapun lagi. Karena kamu bukan hanya seorang pria dalam misi sekarang. Kamu adalah cermin. Yang mereka hindari sekarang menatap lurus kembali ke arah mereka, dipoles oleh setiap ketidakadilan, memantulkan semua yang tidak pernah ingin mereka lihat dalam diri mereka sendiri.